Nah, di sini saya atas nama Nita Ayu Lestari dengan NIM 18470410668 kelas PN01 akan menjelaskan apa itu hutan dan bagaimana hutan di Indonesia. Nah, tahukah kamu hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestarian tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Nah, hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lainnya, yang menempati daerah-daerah yang cukup luas. Pohon adalah tumbuhan yang cukup tinggi dengan masa hidup yang bertahun-tahun. Nah, suatu kumpulan pepohonan dianggap hutan jika mampu menciptakan iklim dan kondisi lingkungan yang khas atau berbeda dengan daerah di luarnya. Hutan sebagai fungsi ekosistem sangat berperan dalam berbagai hal, seperti penyediaan sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan peran penyeimbangan lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Nah, adapun jenis-jenis hutan di Indonesia, yaitu yang pertama, berdasarkan biografinya, yang kedua, berdasarkan iklim, yang ketiga, berdasarkan sifat tanahnya, yang keempat, berdasarkan pemanfaatan lahan, yang kelima, berdasarkan terbentuknya, yang keenam, berdasarkan statusnya, dan yang ketujuh, berdasarkan jenisnya, yang kedelapan, berdasarkan fungsinya. Nah, kita akan membahas satu persatu mengenai jenis-jenis hutan di Indonesia. Yang pertama yaitu berdasarkan biografi. Masing-masing kawasan biografi adalah cerminan dari sebaran bentuk kehidupan berdasarkan perbedaan permukaan fisik buminya. Ya, sebagai contoh kita dapat melihat kawasan paparan Sunda di bagian barat atau kawasan paparan Sahur di bagian timur. Adapun kawasan Walej atau laut dalam di bagian tengah. Yang kedua yaitu berdasarkan iklim. Dari letak garis lintangnya, Indonesia memang termasuk daerah beriklim tropis. Namun, posisinya di antara dua benua dan di antara dua samudra membuat iklim kepulauan ini lebih beragam. Berdasarkan perbandingan jumlah bulan kering dan bulan basah per tahun, Indonesia mencakup 3 daerah iklim, yaitu daerah tipe iklim A atau sangat basah, yang kedua daerah tipe iklim B atau basah, dan yang ketiga daerah tipe iklim C atau agak kering. Nah, yang ketiga jenis hutan berdasarkan sifat tanahnya. Nah, berdasarkan jenis tanah, hutan di Indonesia mencakup hutan pantai, hutan mangrove, dan hutan rawa, di mana hutan pantai terdapat sepanjang pantai yang kering, berpasir, dan tidak landai. Nah, hutan mangrove di Indonesia mencakup 776.000 hektar dan tersebar di sepanjang pantai utara Jawa, Sumatera, pantai timur Sumatera, pantai Kalimantan, dan pantai selatan Papua. Nah, kemudian hutan rawa terdapat di hampir semua pulau, terutama Sumatera, Kalimantan, dan Papua yang berada di Indonesia. Yang keempat yaitu berdasarkan pemanfaatan lahan.
Biasanya hutan di Indonesia dikelola langsung oleh Departemen Kehutanan yang dimiliki oleh negara. Nah, yang kelima adalah berdasarkan bentuknya, yaitu hutan alam dan hutan buatan, hutan primer, hutan sekunder, dan hutan adat. Yang keenam yaitu berdasarkan statusnya. Berdasarkan statusnya dibagi menjadi dua, yaitu hutan negara dan hutan hak, di mana hutan negara adalah hutan yang berada di atas tanah yang tidak dimiliki atau dibebani hak pemilikan, atau kata lain, hutan ini berada di atas tanah milik negara. Dan hutan hak adalah hutan yang berada di atas tanah yang dimiliki oleh warga negara atau sekelompok masyarakat. Nah, yang ketujuh yaitu berdasarkan jenis tanahnya. Berdasarkan jenis tanahnya dibagi menjadi dua, yaitu hutan homogen dan hutan heterogen, di mana hutan homogen merupakan hujan yang di dalamnya hanya terdapat satu jenis pohon saja. Nah, kemudian hutan heterogen yaitu hutan yang memiliki salah satu dari dua jenis hutan berdasarkan tanamannya. Hutan heterogen ini adalah hutan yang ditumbuhi berbagai macam tumbuhan dan juga berbagai macam binatang. Yang ketujuh yaitu berdasarkan fungsinya. Yang pertama, hutan lindung. Hutan lindung memiliki fungsi untuk melindungi serta menjaga kelestarian tanah dan air yang terdapat pada suatu wilayah. Yang kedua, hutan suaka alam. Hutan ini adalah yang berupa kawasan hutan dan sifat-sifat ini berfungsi untuk melindungi kondisi alam hayati atau jenis tumbuhan serta ekosistem juga hewan tertentu. Nah, hutan wisata. Hutan wisata berfungsi untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Yang keempat yaitu hutan produksi. Hutan produksi berfungsi untuk diambil hasilnya atau menghasilkan suatu produk hutan seperti kayu atau non-kayu, industri kayu dan obat-obatan dan sebagainya. Selanjutnya, pada bagian deforestasi dan degradasi hutan, kebakaran hutan yaitu kebakaran yang terjadi di dalam kawasan hutan, di mana hal ini merupakan bentuk kerusakan hutan. Adapun bentuk kerusakan hutan yaitu yang pertama, seperti yang kita katakan tadi, adalah kebakaran hutan. Kemudian yang kedua yaitu penebangan liar, yang ketiga longsor, dan yang keempat adalah tanah tandus atau tanah kering. Adapun penyebab kerusakan hutan yaitu illegal logging atau penebangan hutan secara bebas yang terjadi di kawasan hutan yang dilakukan secara liar. Yang kedua, kebakaran hutan yang menyebabkan dari kawasan ini disebabkan oleh faktor kesengajaan maupun ketidaksengajaan. Nah, adapun kerusakan hutan akibat alam atau natural seperti kebakaran hutan. Penyebab kebakaran hutan secara alami biasanya memiliki dampak yang tidak terlalu luas. Kebakaran hutan akibat alam tidak akan menemukan kerugian yang besar. Penyebab kebakaran hutan disebabkan oleh alam biasa terjadi karena musim kemarau yang panjang, sambaran petir, aktivitas vulkanik pada Gunung Merapi, atau kebakaran di dalam lapisan tanah gambut akibat kemarau panjang.
Adapun pencegahan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan yaitu yang pertama pengawasan hutan, yang kedua yaitu sertifikasi hukum, yang ketiga yaitu sertifikasi hukum dan sukarela. Nah, selanjutnya, tahukah kamu apa itu hutan kota? Konsep hutan kota yaitu berada di tengah-tengah kota atau di sekitar kota yang memiliki tumbuhan yang cukup banyak atau sekelompok tumbuhan, dan di dalamnya terdapat pepohonan yang menjulang tinggi dan dapat dimanfaatkan sebagai penjaga kebersihan udara, kesediaan air tanah, dan perlindungan dari terik matahari, kehidupan satwa dalam kota, dan sebagai tempat rekreasi. Nah, adapun bentuk dan struktur hutan kota yaitu terdiri atas taman, kebun dan pekarangan, jalur hijau, hutan yang terletak di areal konservasi perkotaan. Nah, adapun jenis-jenis hutan kota yaitu hutan kota konservasi, hutan kota zona industri, hutan kota wilayah permukiman, hutan kota wisata, dan hutan kota perlindungan satwa. Adapun penanggulangan masalah hutan yaitu yang pertama, melakukan penyuluhan terhadap masyarakat. Yang kedua, yaitu melakukan reboisasi atau penanaman kembali.